Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Salasatul Usul, ya. 3 landasan pokok dalam Islam. Kita masih dalam muqaddimah yang kedua, yaitu ucapan beliau I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 masalah dan beramal dengannya. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, kita wajib yakin bahwa Allah menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan kita rezeki, walam yatrukna hamalan, dan Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kita terlantar tanpa ada petunjuk yang Allah turunkan. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka siapa yang taat kepada rasul tersebut maka dia pasti masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia akan masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah mengutus kepada kita seorang pemberi petunjuk, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentaati beliau adalah sebab, bahkan syarat seorang yang mau masuk surga, taat kepada Nabi SAW. Wa man asahu dakhalan nar, dan bermaksiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebab yang sangat besar seorang akan terjerumus ke dalam neraka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Kata beliau rahimahullah, wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian wahai umat Islam, kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul.
yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum. Rasul itu akan jadi saksi atas kalian, yakni indallah yaumal qiyamah. Rasul itu akan jadi saksi atas kalian kelak nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Dia akan bersaksi bahwa dia telah menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Dia telah menyampaikan agama Allah. Dia telah menjelaskan agama Allah. Dia telah menegakkan hujjah kepada umat Islam, kepada kalian. Dia akan jadi saksi atas kalian nanti di hadapan Allah bahwa dia telah menyampaikan agama ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 165. Allah berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Setiap rasul itu datang membawa kabar gembira, memberikan kabar gembira tentang janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga, kenikmatan yang abadi bagi mereka yang beriman. Wa mundhirin, dan setiap rasul itu adalah pemberi peringatan. Untuk apa diutus nabi ini? Rasul tersebut li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia di hadapan Allah Ta'ala kelak pada hari kiamat. Tidak ada lagi alasan bagi mereka ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul. Sehingga nanti pada hari kiamat rasul itu akan jadi saksi atas kita semua bahwa dia telah menyampaikan Islam, sunnah, semua kerangka agama telah dijelaskan. Sehingga la ahadun yaumal qiyamati yaqul, enggak ada orang yang datang pada hari kiamat seorang pun berkata la adri, saya tidak tahu kalau saya diciptakan untuk beribadah. Enggak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat berkata saya tidak tahu kalau ini wajib bagi saya. Saya tidak tahu apa yang diharamkan kepada saya. Saya tidak tahu bahwa ini adalah perintah yang diwajibkan kepadaku. Saya tidak tahu kalau saya diperintah untuk beribadah. Ini wajib, ini haram. Enggak ada orang yang berucap seperti ini pada hari kiamat. Kenapa? Karena Rasul akan jadi saksi atas kita nanti pada hari kiamat. Bukankah Nabi sudah mengharamkannya? Bukankah Nabi telah melarang kalian melakukannya? Bukankah Nabi kalian telah memperingatkan kepada kalian? Karena itulah ketika orang-orang dilempar ke dalam neraka, itu mereka diingatkan tentang Rasul mereka. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali ulqiya fiha, dilempar ke dalam neraka, faujun. Faujun itu sekelompok manusia, bukan satu-satu, langsung dilempar gerombolan. Dan dilempar ini bukan dilempar baik-baik ya. Dilempar seperti tidak baik. Faujun, setiap kali dilempar sekelompok manusia, dilempar ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga neraka berkata, alam ya'tikum nadhir, bukankah dulu antum ada nadhir, pemberi peringatan yang datang kepada kalian? Itu tujuannya diutus Rasul. Bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu bala. Mereka penduduk neraka menjawab, bala, iya benar. Qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami tidak percaya kepada dia. Ya, kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', bahkan kami dulu di dunia berkata tidak terjadi apa-apa aja nanti itu. Biarkan saja. Ya. Qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami berkata bahkan Allah tidak akan mungkin menurunkan sesuatu apapun. In antum illa fi dhalalin kabir, bahkan mereka berkata kepada Nabi dan Rasul mereka, kaumnya berkata kepada Nabi dan Rasul Allah Ta'ala itu, in antum illa fi dhalalin kabir, kalian itu tidak lain kecuali hanyalah orang-orang yang
berada dalam kesesatan yang sangat besar. Orang-orang sesat. Iya. Jadi mereka berkata kepada Rasulnya, antum fi dhalal, kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka mereka mendustakan Rasul, bahkan mereka mengatakan Rasul mereka sesat. Kalau Rasul saja dikatakan sesat, jelas dia bawa agama yang sangat jelas. Lisannya pasti lebih bagus dalam menjelaskan agama Allah. Pasti dia lebih bagus cara menjelaskan kebenaran wahyu yang datang dari Allah. Kalau Rasul saja dia katakan pendusta, pembohong, maka apalagi selain Rasul? Iya kan? Tapi ayat ini kata Allah, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad, syahidan alaikum, nanti akan jadi saksi atas kalian semua. Bahwa dia telah menyampaikan agama ini kepada kalian. Bahkan Nabi ketika dia hidup, di akhir beliau, di masa kehidupan beliau, di Hajjatul Wada, berkumpul semua orang. Haji bersama Nabi SAW. Haji pertama, sekaligus haji terakhir Nabi SAW. Makanya dikatakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Dan itu haji Nabi sekali dalam seumur hidup beliau, setelah itu beliau meninggal dunia setelahnya. Kata Nabi SAW ketika di hadapan semua para sahabat, dan mereka pada waktu itu sangat banyak jumlahnya ya. Kata Nabi SAW, dan Nabi berkhutbah di atas kendaraannya, ala hal ballagtum, kalian, apakah saya betul-betul telah menyampaikan agama Allah kepada kalian? Qalu bala. Mereka semua menjawab, bala, iya ya Rasulullah, benar. Maka Nabi menunjuk ke atas, Allahumma fashhad. Lalu Nabi menunjuk mereka, ya Allah persaksikanlah bahwa saya telah menyampaikan agama ini kepada mereka semua. Untuk apa ini? Saksi nanti hari kiamat. Gak ada orang berkata, saya tidak tahu kalau ini bid'ah haram. Gak ada orang datang hari kiamat seperti itu. Tidak mungkin, kata para ulama. Saya tidak tahu ini tidak boleh. Tidak ada. Makanya di kuburan, orang yang tidak bisa menjawab, malaikat berkata, la daraita wa la talaita. Kamu itu bodoh, tidak punya pengetahuan. Ya? Wala talaita, dan kamu tidak membaca. Intinya, kamu jahil. Kamu bodoh, tidak belajar agama. Maka seorang yang jahil tentang masalah akidah adalah perkara yang sangat besar musibahnya. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, penyebab yang paling banyak orang diazab dalam kuburan sampai ke neraka, itu karena kejahilan mereka tentang Allah. Karena jahilnya mereka. Jahil tentang akidah, jahil tentang Allah, jahil tentang sunnah Nabi SAW. Karena manusia itu sangat butuh untuk mengetahui apa yang datang dari Nabi. Kebutuhan mereka itu kebutuhan darurat. Kebutuhan mereka untuk ittiba kepada Nabi SAW itu kebutuhan darurat. Wajib mereka ittiba kepada Nabi. Wajib mereka pelajari apa yang datang dari Nabi. Tidak boleh mereka bodoh-bodoh di situ. Ya, ini sering sekali kita ungkap ya. Menunjukkan bahwa kita itu wajib menuntut ilmu. Karena kalau kita jahil di sana, maka penyebab orang kebanyakan diazab dan disiksa dalam kuburan, kata Imam Ibnu Qayyim, karena kejahilan, kebodohan. Ya. Maka Nabi SAW akan menjadi saksi kepada kita pada hari kiamat. Ya. Dan umat Islam, umat beliau juga nanti akan menjadi saksi kepada siapa? Akan menjadi saksi untuk seluruh umat-umat yang ada sebelumnya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kata Allah, kami menjadikan kalian wahai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, demikianlah kami menjadikan kalian ummatan wasatan. Apa makna ummatan wasatan? Ditafsirkan oleh para ulama, khiyaran wa adlan, umat yang paling terbaiknya di antara seluruh umat.
wa adlan, dan umat yang paling adilnya. Kalau memang Nabi SAW bersabda tentang umat ini, antum muwaffuna sab'ina ummatan, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, kalian telah mencukupkan seluruh umat menjadi umat yang ke-70. Jadi ada 69 umat yang ada sebelum Nabi SAW. Dan umat beliau ini adalah umat yang keberapa? Umat yang ke-70. Dari seluruh umat itu kata Nabi SAW, antum khairuha, antumlah yang paling terbaiknya di sisi Allah. Wa akramuha, dan kalianlah yang paling mulia nanti pada hari kiamat di sisi Allah. Karena itu Nabi berkata, nahnul akhiruna fid dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini kata Nabi adalah umat yang paling terakhir di dunia ini. Tapi nanti pada hari kiamat kita adalah umat yang paling pertama. Para ulama menafsirkan hadits ini, yakni umat Islam di dunia ini adalah umat yang paling terakhir, tapi nanti pada hari kiamat mereka yang paling dahulu masuk ke dalam surga. Mereka yang paling dahulu melewati titian jembatan, dan mereka yang paling dahulu masuk ke dalam surga. Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling pertama masuk surga. Karena beliaulah yang paling pertama dan yang paling berhak surga itu dibuka untuknya. Sebagaimana datang dalam hadis Anas bin Malik ketika Nabi SAW mengetuk pintu surga. Karena orang tidak bisa masuk surga sampai diberi syafaat. Karena masuk surga itu juga butuh syafaat. Setelah Nabi SAW masuk mengetuk pintu surga, maka penjaga pintu surga berkata, itu dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, siapa itu? Kata beliau, ana Muhammad, saya Muhammad. Kata penjaga pintu surga, demikianlah kami tidak membuka pintu surga ini kecuali engkau mendahuluinya. Maka umat beliau akan ikut. Ya. Dan dari seluruh umat, manusia yang paling afdal setelah Nabi dan Rasul dari seluruh manusia adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang paling pertama masuk surga setelah Nabi dan Rasul. Dan itu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ini luar biasa, ya. Jadi Nabi akan jadi saksi kepada umat Islam, kepada umat beliau, dan umat ini, umat Islam ini nanti juga akan jadi saksi kepada seluruh umat yang datang sebelumnya. Berdasarkan ayat ini, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang terbaiknya, umat yang paling adilnya. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar supaya kalian nanti akan menjadi saksi-saksi untuk seluruh umat manusia yang datang sebelumnya. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul kalian Nabi Muhammad juga akan jadi saksi atas kalian bahwa dia Nabi Muhammad telah menyampaikan risalah. Semua apa yang datang dari Allah telah disampaikan kepada kalian. Iya. Jadi tidak ada orang yang beruzur nanti pada hari itu. Seperti kata Umar, ya, la udhra kata Umar, tidak ada uzur bagi mereka yang telah mengendarai hawa nafsunya, yang telah menjadikan nafsunya sebagai kendaraannya. Dia menyangka dia berada di atas kebenaran. Nah, ada uzur bagi mereka yang telah menyimpang, melakukan perbuatan syirik, bid'ah, lalu dia menyangka itu adalah sunnah. Dia menyangka itu adalah apa? Petunjuk syariat. Sebagaimana tidak ada uzur bagi mereka yang meninggalkan al-haq, kebenaran, karena dia menyangka itu adalah kebatilan. Jangan ikuti kebatilan, padahal dia itu adalah sunnah. Dia sangka adalah kebatilan, penyimpangan, padahal jalan hidayah. Tidak ada uzur bagi mereka, karena kejelasan Quran dan sunnah telah ditegakkan. Maka umat ini akan menjadi saksi terhadap umat-umat sebelumnya nanti pada hari kiamat. Apa dia? Untuk apa dia jadi saksi? Dia akan jadi saksi bahwa rasul-rasul yang ada sebelumnya itu sudah menyampaikan risalah kepada umat-umat mereka sebelumnya. Dari mana mereka dapatkan? Min kitabillah, dari Al-Quran. Iya kan? Karena Allah mengkisahkan dalam Al-Quran kepada umat ini, kepada umat Islam, berita tentang umat-umat terdahulu, berita tentang rasul-rasul terdahulu,
dan bagaimana para nabi dan rasul itu sudah mendakwahkan umatnya at-tauhid, melarang mereka dari berbuat kesyirikan. Iya kan? Kan kita dapatkan bagaimana Nabi Nuh berdakwah dalam Al-Quran. Kita dapati Nabi Ibrahim, bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya. Kita dapati Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya. Dan setiap Nabi dan Rasul Allah kisahkan dalam Al-Quran. Maka umat ini mengetahuinya. Dan umat ini adalah umat yang terbaiknya, dia akan jadi saksi nanti pada hari kiamat bahwa dia telah menyampaikan risalah itu kepada mereka. Jadi nggak ada uzur bagi umat sebelumnya nanti kalau dia ingin berselisih dengan Nabi dan Rasul mereka. Ada saksi. Sebagaimana kita tidak akan mungkin bisa jadi berbohong pada hari itu. Nabi sudah jadi saksi atas kita. Taib. Syahidan alaikum. Jadi Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi atas kalian. Iya, akan menjadi saksi atas kalian. Taib. Hatta al-kuffar, sampai orang kafir pun itu nanti akan sadar ya. Ketika mereka dilempar ke dalam neraka, seperti hadis atau ayat yang saya bacakan tadi, orang kafir pun akan sadar ketika mereka dilempar dalam neraka, mereka tahu apa tujuan Nabi dan Rasul itu diutus. Seperti apa yang saya bacakan tadi. Setiap kali dilempar ke dalam neraka, mereka diingatkan tentang Nabi mereka. Bukankah sudah datang Nabi atas kalian? Rasul yang datang kepada kalian, tapi mereka tidak mendengarnya, bahkan mereka mendustakannya, maka mereka pun diazab dan disiksa dalam neraka. Inilah hikmah diutus para Rasul, yaitu apa? Di samping tujuan Nabi dan Rasul itu untuk mengajarkan kita bagaimana kita mengenal Allah, mendakwakan tauhid, melarang kita dari berbuat kesyirikan, itu tujuan. Kaifa na'budullah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, itu tujuan diutus Nabi dan Rasul. Karena kita tidak akan mungkin sampai kepada Allah Ta'ala, bagaimana cara kita beribadah kepadanya, kecuali dengan tariqah jalannya Rasul itu. Dan di samping itu pula, hikmah dan tujuan diutus para Nabi dan Rasul adalah iqamatul hujjah alal ibad, untuk menegakkan hujjah kepada seluruh manusia. Iya, sehingga mereka nanti tidak ada beralasan nanti di hadapan Allah. Di antara hikmah diutusnya Nabi dan Rasul adalah hidayah, untuk memberikan mereka petunjuk apa yang Allah Ta'ala inginkan dari petunjuk tersebut. Maka Rasul itu memberikan hidayah ya kepada manusia, hidayah dalam bentuk penjelasan, kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari petunjuk tersebut. Iya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum." Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian kelak pada hari kiamat. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa bin Imran alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun ini adalah lakop ya. Dia adalah lakop, gelar untuk setiap raja-raja yang ada di Mesir. Jadi Fir'aun itu bukan nama ya. Dia adalah apa? Gelar. Fir'aun ke-1, Fir'aun ke-2, begitu. Ya, dia lakop. Dia lakop untuk apa? Untuk Al-Malikul Jabbar, untuk raja yang zalim, melampaui batas dan sewenang-wenang. Makanya tidak ada orang suka dibilangi Fir'aun itu. Fir'aun. Karena Fir'aun itu tidak bagus. Itu lakop, gelar untuk setiap raja yang ada di Mesir di zaman dahulu, dikatakan Fir'aun. Namanya Fir'aun ini saya lupa ya, pernah lewat bersama kita para ulama menafsirkan namanya Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa itu ada namanya ya. Iya. Cuma saya lupa. Dan Fir'aun ini dari pelampuan batasnya dia idda'ar rububiyah, dia mengaku bahwa dia adalah Rabb. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nazi'at ayat 24, Allah berfirman, ini Fir'aun berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata kepada masyarakatnya, saya Rabb kalian yang paling tertinggi. Jadi dia mengaku Tuhan ini. Luar biasa ini Fir'aun ya.
melampaui batas dan sewenang-wenang. Sampai dia perintahkan Haman perdana menterinya, dia berkata, ya Haman ibn li sarhan la'alli ablugul asbab. Ya Haman, bangunkan saya bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Saya mau lihat Tuhannya Nabi Musa. Ini kan melampaui batas sekali ya. Dan ini dalil menunjukkan bahwa Fir'aun ini mengingkari Allah Ta'ala di atas langit. Karena dia berkata, bangunkan saya bangunan, saya mau lihat Tuhannya Nabi Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadziban. Saya menyangka Nabi Musa itu berbohong. Katanya Allah di langit. Makanya para ulama berkata, siapa yang mengingkari Allah Ta'ala di atas langit, maka dia sama dengan Fir'aun. Bukan dia kafir seperti Fir'aun ya, tapi dia sama akidahnya dengan Fir'aun. Karena dia mengingkari Allah di atas langit. Iya. Nah banyak orang sekarang ini ya, mengingkari Allah di atas. Baik. Maka Allah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur Rasulah. Maka Fir'aun itu pun bermaksiat kepada Rasul itu. Bermaksiat kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami pun menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang sangat keras. Siksaan yang menimpa Fir'aun bersama dengan kaumnya yang kafir itu disiksa di 3 negeri. Di dunia Allah menyiksanya. Di alam barzakh, di alam kuburnya dia disiksa. Kemudian yang ketiga, di alam akhirat dia akan disiksa lebih berat dibandingkan alam kubur. Adapun di dunia, maka puncak siksaan yang didapatkan oleh Fir'aun adalah ketika dia ditenggelamkan di Laut Merah. Dan itu akhir kesudahan dari kerajaan, pemerintahan, tahta dan harta yang dimiliki oleh Fir'aun. Habis. Dihancurkan oleh Allah. Ya. Dan kemarin, di pertemuan kemarin ada saya bahas ayat tentang itu. Ketika Bani Israel bersabar bersama dengan kesewenang-wenangan Fir'aun ya. Kemudian Allah Ta'ala menghancurkan semua kerajaan, tahta dan harta Fir'aun. Kemudian negeri Syam, Allah Ta'ala wariskan kepada siapa? Bani Israel. Karena mereka bersabar bersama dengan pemerintah yang zalim. Dan kesabaran mereka itu bukan setahun, 2 tahun. Ya, itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Mereka bersabar. Nanti setelah itu baru mereka diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala menyiksa Fir'aun. Puncak dari kehancuran Fir'aun ketika dia ditenggelamkan. Sebelum dia ditenggelamkan, dia diberikan siksaan, berbagai macam siksaan. Iya kan? Datang berbagai macam siksaan kepada dia. Belalang, air darah, kodok. Banyak sekali siksaan yang menimpa dia. Sampai kaumnya berkata, kalau dia berbohong, maka dia akan menanggung dosanya. Dia akan mengingkari Nabi Musa. Kaumnya yang beriman, yang menyembunyikan imannya berkata, ya, kalau dia berbohong, maka dia akan menanggung ucapannya. Dan kalau dia benar, maka sungguh apa yang telah diancamkan itu sudah muncul semua. Apa yang dia katakan itu sudah muncul. Kalian telah mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian. Maka mereka berkata, wahai Musa, kalau ini berhenti, kami akan beriman kepadamu. Berhenti siksaan itu. Diulang lagi. Ya, sampai diulang terus. Mereka melampaui batas. Sampai mereka ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dalam Laut Merah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Nuh ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, mimma khati'atihim ugriku fa'udkhilu nara. Disebabkan karena kedurhakaan Fir'aun itu, maka mereka pun ditenggelamkan. Dan kisah ditenggelamkan saja ini disebutkan dalam Al-Quran itu banyak kisahnya ya. Dan tidak pernah ada kisah dalam Al-Quran yang lebih banyak dibandingkan kisahnya Nabi Musa. Dibaca itu Al-Quran, di antara seluruh Nabi dan Rasul, kisah Nabi Musa itu yang paling banyak. Ya, kisah Nabi Musa yang paling banyak diceritakan bersama dengan kaumnya, bersama dengan Bani Israel. Iya, makanya itu Nabi Musa termasuk
bukan nabi sembarangan ya. Dia adalah nabi termasuk nabi ulul azmi. Nabi yang sangat besar keutamaannya, yang sangat besar kesabarannya dan keteguhannya. Karena dia hidup bertahun-tahun bersama Bani Israel dan dia sudah menempa Bani Israel. Tapi banyak di antara mereka itu betul-betul keras kepala. Itu Bani Israel. Ya. Sampai Nabi Musa itu disakiti oleh Bani Israel dengan berbagai macam dan beraneka ragam bentuk gangguan. Ya, disakiti. Sampai dikatakan Nabi Musa itu adalah orang yang apa? Orang yang rusak kulitnya. Macam-macam tuduhannya. Karena Nabi Musa itu sitir, ya, orang yang sangat menyembunyikan auratnya. Jangankan yang rawan, ini saja kulit-kulitnya tidak pernah kelihatan. Disembunyi, ditutup. Karena dia adalah orang yang pemalu. Nabi Musa itu orang pemalu, ya. Seorangnya sangat pemalu sekali. Jadi dia kulitnya dia tutup. Bani Israel berkata, colak kulitnya. Dituduh. Karena Nabi Musa itu kalau mandi, tidak mau mandi bersama Bani Israel. Bani Israel kalau mandi, bareng-barengan. Berjamaah. Nabi Musa sendiri dia kalau mandi. Kata Bani Israel, tidaklah Nabi Musa mandi sendiri, kecuali karena ada kelainan dengan kemaluannya. Sampai dituduh seperti itu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari tuduhan itu, maka Allah taala mentakdirkan pakaian Nabi Musa dicuri oleh batu. Setelah mandi, bajunya dibawa lari sama batu. Maka kata Nabi SAW, Nabi Musa berteriak, "Ya Saubi hajar, ya Saubi hajar." "Hai batu, bajuku. Hai batu, bajuku." Nabi Musa dia kejar batu itu dalam kondisi tidak berpakaian. Bani Israel melihatnya, Masya Allah, sempurna. Itulah tujuannya. Kata Nabi SAW, Nabi Musa itu disakiti sama Bani Israel, luar biasa disakiti itu. Disakiti sekali. Iya. Makanya Nabi SAW ketika dia terima wahyu salat ya. Karena umat Nabi Musa itu sangat banyak sekali. Ya. Dan ada orang-orang pilihan dari umat Nabi Musa. Setelah Nabi menerima salat, itu awalnya 50 salat ya. Kata Nabi Musa, kamu tidak akan mampu. Umatmu tidak bisa ya. Saya sudah mencoba umat Bani Israel. Saya sudah menempa mereka. Sudah banting tulang kiri kanan itu. Bagaimana itu Bani Israel dipelihara oleh Nabi Musa. Ya. Tapi mereka tidak sanggup. Apalagi umatmu lebih tidak bisa, lebih tidak mampu ya. Dari 50 berkurang terus kan? 45 kurang lagi 5 jadi 40 sampai 5 kali salat sehari semalam. Nabi Musa tetap berkata, minta lagi kepada Allah Ta'ala, kurangi itu, belum mampu itu. Betul. Ya. Apalagi 50 ini, 50 tadi jadi 5 kurang 5 sudah jadi 5. Kata Nabi Musa, masih belum mampu. Kurangi lagi kalau bisa 1 saja. Ya. Tapi sudah Allah tetapkan. Turun terdengar suara Allah Ta'ala bahwa sudah tetap kewajibanku, hanya saja 5 kali salat ini seimbang dengan 50 kali salat. Jadi jumlah rakaatnya dikurangi, tapi pahalanya tetap sama 50 salat. Itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Firaun ini bermaksiat kepada Nabi Musa. Mimma khati'atihim ugriku, disebabkan karena mereka durhaka kepada Nabi Musa, maka Firaun ditenggelamkan di Laut Merah bersama dengan seluruh tahtanya. Setelah dia ditenggelamkan, ya, dan dikisahkan itu Firaun ketika ditenggelamkan di Laut Merah, disebutkan dalam sebuah hadis. Firaun ini sebenarnya sudah tahu kebenaran ya. Sebelum dia ditenggelamkan, dia sudah tahu kebenaran. Dari mana? Banyak sudah bukti-bukti yang diperlihatkan Nabi Musa. Nabi Musa itu diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala 9 mukjizat. Sebutkan dalam Al-Quran. Di antara mukjizatnya yang paling masyhur tongkat dan tangannya. Ya. Firaun sudah tahu kebenaran bahwa Nabi Musa ini bukan orang biasa. Dia adalah Rasul. Tapi kenapa dia tolak? Karena Firaun itu memang melampaui batas. Jiwanya melampaui batas.
Kenapa dia melampaui batas? Karena kelebihan harta dan tahta yang diberikan kepada dia. Itulah penyebabnya orang bisa takabur. Ketika dia melihat dirinya memiliki apa? Kelebihan. Makanya harta itu bisa merusak. Ketika orang melihat dirinya banyak duitnya, gampang gitu, biar dia ngatur semua. Menyebabkan dia takabur. Iya, maka harta ini kadang membuat manusia itu takabur, ya, bersombong di hadapan manusia yang lain. Maka ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, disebutkan dalam kisah itu, ya, ketika dia ditenggelamkan, padahal dia tahu kebenaran, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, Fir'aun itu juhud, ya, kufur juhud. Dia menolak kebenaran dalam kondisi dia tahu al-haq. Itu juhud namanya. Karena kufur itu terbagi-bagi, ya. Ada kufur juhud namanya. Kufur karena apa? Dia kufur mengingkari al-haq, kebenaran, dalam kondisi dia tahu al-haq. Itu juhud. Fir'aun ini kufurnya kufur juhud. Dia tolak kebenaran yang datang dari Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi dia tahu kebenaran. Kenapa dia tolak? Wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwan. Dia tolak kebenaran, padahal kata Allah hatinya membenarkan. Hatinya meyakini kebenaran, kata Allah. Dia tolak karena pelampauan batas dan dia merasa tinggi karena hartanya tadi. Makanya ketika dia ditenggelamkan di Laut Merah, disebutkan dalam sebuah hadis, itu Fir'aun berkata, amantu, saya beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Dia tahu kebenaran. Dia mau bersyahadat, mempersaksikan syahadat, artinya bersaksi bahwa Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul, dan dia punya Rabb yang disembah. Ketika Fir'aun mau mengucapkan syahadat itu, dalam hadis disebutkan, maka Jibril menyumbat mulutnya dengan lumpur hitam dari dasar laut yang paling dalam. Dia apa? Disumbat mulutnya. Dihalangi? Tidak. Tidak ada faedahnya beriman kalau orang sudah mau mati. Karena ada hadisnya. Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba malam yugargir, selama nyawanya belum sampai di sini, di tenggorokan. Kalau sudah mau mampus, baru dia berkata amantu billah. Tidak bisa. Makanya kata Allah Ta'ala, sekarang baru mau beriman, sebelumnya kamu sudah bunuh orang. Kau sudah berbuat melampaui batas. Kau sudah berbuat zalim. Sekarang tidak ada faedahnya beriman. Kalau mau beriman dari kemarin. Maka Allah Ta'ala pun mengabadikan Fir'aun dengan jasadnya tidak termakan. Ya, tidak habis jasadnya. Kekal jasadnya. Allah Ta'ala jadikan sebagai ayat, tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sebagai pelajaran kepada umat yang datang setelahnya. Ya. Tanda. Ini siksaan pertama yang didapatkan Fir'aun di dunia. Siksaan yang kedua, di sambungan ayat ini, mimma khati'atihim ugriku fa'udkhilu naran, kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam neraka. Naran maksudnya di sini adalah azab dalam kuburan. Ini maksudnya fa'udkhilu naran. Fasara fin nar fil barzakh, maka dia pun dibakar di dalam alam barzakh. Semisal ayat ini juga firman Allah dalam surah Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa ashiyya. Api itu dipampangkan di atas mereka pagi dan sore. Jadi di alam barzakh, di alam kubur, Fir'aun dan kaumnya yang kafir itu dipanggang di dalam kuburnya di alam barzakh setiap pagi sore ila antaqumas saah, sampai datangnya hari kiamat. Jadi sampai sekarang itu masih disiksa. Belum terjadi hari kiamat. Dari semenjak dia mati, dipanggang pagi sore. Dan ini dalil tentang adanya azab kubur. Wa yauma taqumus saah, dan ketika datang nanti hari kiamat, kata Allah, adkhilu ala fir'aun asyaddal adab, masukkanlah Fir'aun ke dalam siksaan yang lebih berat. Di mana? Pada hari kiamat. Maka dari ini
diambil faedah kata Syekh Shalih Fauzan, ada 3 ukubah, ada 3 hukuman yang menimpa Fir'aun. Siksaan di dunia, puncaknya ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian yang kedua diazab di alam barzakh sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga dia akan dimasukkan ke dalam azab neraka pada hari kiamat, azab yang lebih berat dibandingkan azab di kuburan. Sebagaimana orang yang bermaksiat kepada Fir'aun disiksa seperti ini, maka demikian pula orang yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad akan lebih berat azabnya dan siksaannya jika dia membangkang terhadap Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling afdal, Rasul yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bermaksiat kepada Nabi SAW itu azabnya lebih berat. Nah, inilah faedah kenapa dibawakan hadis ini atau ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa dibawakan dalam pembahasan ini? Beliau ingin menjelaskan hal ini. Kalau kaumnya Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, yakni Fir'aun diazab dan disiksa karena bermaksiat kepada Nabi mereka, maka yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad, menyelisih sunnah Nabi, membangkang kepada Nabi, apalagi sampai tidak beriman, menolak sunnah beliau, maka dia bisa mendapatkan azab yang lebih berat dibandingkan azab yang menimpa kaumnya Nabi Musa. Iya, kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Iya. Jadi dia disiksa dengan azab yang sangat keras. Demikianlah firman Allah Ta'ala, wa kadzalika akhdhu rabbik idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Demikianlah siksaan Rabbmu, siksaan Allah apabila Allah Ta'ala menyiksa sebuah kampung, sebuah kota, sebuah negeri disebabkan karena kezalimannya. Sesungguhnya siksaan Allah sangatlah keras dan sangatlah pedih. Maka di dalam ayat ini sebenarnya yang kita bacakan tadi, sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagai saksi atas kalian. Ini sebenarnya dalil menjelaskan tentang nikmat Allah Ta'ala kepada kita dengan diutusnya Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya, itu sebuah nikmat yang sangat besar ketika Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul. Karena kebutuhan manusia kepada Rasul ini adalah kebutuhan darurat untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah dan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mentaatinya sebab masuk surga, bermaksiat kepadanya adalah sebab masuk neraka. Iya. Sekian ini cukup, insyaallah. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan akan datang baru kita sambung kembali masalah yang kedua dari muqaddimah ini. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah ta'ala setiap malam taklim seperti yang sudah saya umumkan itu ada pelajaran hadis 100. Pelajarannya sekitar 30 menit ba'da Isya, khusus untuk pelajaran 100 hadis untuk hafalan. Ya, siapa yang diberi kemudahan untuk menghafal, ikut pelajaran, atau misalnya tidak sempat ikut pelajaran, usahakan kita hafalkan hadis itu. Iya. Dan santri yang naik itu, yang ba'da maghrib dengan ba'da Isya, itu yang dihafal hadis 100. Ya, hadis 100. Iya. Itu sekedar masukan bagi yang sempat ikut belajar, ahsannya ikut belajar, kalau tidak sempat bagus dihafalkan. Ya, sudah ada grupnya itu, khusus di Telegram. Yang mau bergabung bisa. Lengkap dengan hadisnya juga ada. Iya. Allahu a'lam bissawab. Tafadhal barakallahu fikum.